Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari jurusan Perbankan Syariah BNIM 950012201. Saya akan merangkum materi teori perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal atau kegiatan mengevaluasi. Teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori insting. Insting merupakan perilaku yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua, teori dorongan. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme untuk berperilaku. Yang ketiga, teori insentif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Insentif disebut sebagai reinforcement. Reinforcement terdiri dari reinforcement positif yang berkaitan dengan hadiah dan reinforcement negatif yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat, teori atribusi. Teori ini bertolak dari sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku ini disebabkan di posisi internal, motif, sikap, dan seterusnya, atau eksternal. Yang kelima, teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini tersebut berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Yang keenam, teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material, nilai, sikap dan kepercayaan, selera, ambisi, minat dan kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik. Perilaku konsumen menurut Islam. Beberapa karakteristik konsumsi dan perspektif ekonomi Islam diantaranya adalah: yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digaris oleh syara. Yang kedua, konsumen yang berasa rasional atau mustahlik al-qalani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Yang terakhir, memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hayat, dan takmiliyat. Batasan konsumsi dalam Islam. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya, dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Baik, itulah hasil rangkuman yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.